إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Silahkan Anda buka halaman 196 dari kitab Talbis Iblis. Qala Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, talbisuhu alaihim fi tawakkul, di antara tipu daya syaitan kepada ahli ibadah di dalam permasalahan at-tawakkal. Wa qad labasa ala qaumin yad'una tawakkul fa kharaju bila zadin wa dhannu anna hadha huwa tawakkul wa hum ala ghayatil khata'. Sungguh iblis telah menipu suatu kaum dengan alasan ibadah, yadda'una at-tawakkul, mereka mendakwahkan bahwa yang mereka lakukan itu adalah sifat tawakal. Kita mengetahui apabila tawakal bagian daripada ibadah dan tidak lepas dari dua syarat ibadah itu. Yang pertama tentu saja ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka tawakal tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah saja seharusnya orang beriman itu bertawakal. Di ayat yang lainnya wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Orang-orang yang bertawakal itu hendaknya hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Syarat yang kedua adalah mutaba'atur rasul. Tentu pemahaman tawakal sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini iblis hendak menipu sebagian ahli ibadah dengan alasan tawakal. Fakharaju bila zadin, mereka melakukan perjalanan keluar dari rumah mereka menuju ke tempat-tempat yang jauh, tidak membawa bekal. Padahal yang diajarkan dalam Islam itu membawa bekal. Bahkan Allah mengingatkan kepada kaum muslimin yang hendak berhaji. Allah berkata, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Tentu saja makna takwa mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, di antara salah satu maknanya ala nurin minallah, di atas cahaya yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi bila seseorang keluar bersama dengan rombongannya menuju sebuah tempat tanpa membawa perbekalan, maka orang ini telah menyulitkan saudaranya, menjadikan beban yang ada padanya dilimpahkan kepada saudara-saudaranya. Ini bukan sifat orang yang bertakwa. Wa dhannu an hadha huwa tawakkul. Keluarnya mereka tanpa membawa bekal menjadikan bebannya kepada saudaranya itu dianggap sebagai tawakal bagi mereka. Wahum ala ghayatil khata'. Sesungguhnya mereka ini benar-benar berada pada puncak kekeliruan, salah dalam memahami makna tawakal itu sendiri. Qala rajul lil Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala an, uridu an akhruja ila Makkah ala tawakkuli min ghairi zadin. Ada seorang lelaki yang datang kepada Imam Ahmad lalu ia berkata, aku ingin pergi keluar menuju Makkah hanya dengan dasar tawakal saja, min ghairi zadin, enggak perlu membawa perbekalan. Faqala lahu Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, maka Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan kepada lelaki ini, fakhruj min ghairi qafilah. Kalau memang kamu tawakal seperti itu, keluarlah, tapi jangan bersama dengan rombongan-rombongan. Keluarlah jangan bersama dengan rombongan manusia, sendirian saja. Qala la illa minhum,
Tidak, enggak akan aku keluar kecuali bersama dengan mereka. Qala alaihi salatu wassalam, fa'ala jirabin nasi tawakkalta? Apakah engkau ingin berada pada perbekalan manusia engkau bertawakal? Maksudnya kamu cuman bekal, apa bahasa orang Balikpapan, ikhwan? Nebeng, ya. Paham ya nebeng, ya? Jadi orang bawa bekal yang banyak, kemudian dia enggak bawa apa-apa, lalu dia nanti membebankan urusan dirinya kepada saudaranya. Biasanya orang-orang seperti ini pakai dalil. Apa dalilnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalilnya benar, tapi istidlalnya tidak benar. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia menjadikan dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, dia dengan anggapan kan itu saudara kita saja. Nanti kita akan meminta tolong kepadanya, atau dia akan merasa kasihan kepada kita. Ini jelas sebuah kekeliruan, tipu daya iblis. Atau membawakan firman Allah, yakni innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu satu sama yang lainnya saling bersaudara. Iya. Tetapi apakah dia tidak mengetahui menjadi beban bagi saudaranya? Itu juga termasuk bagian dari kekeliruan, tipu daya syaitan. Qala fa'ala jirabin nasi tawakkalta, apa kepada perbekalan manusia engkau akan menyandarkan dirimu kepadanya? Fa nas'alullaha ayyuwaffiqana. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah memberikan kepada kita taufik, keselamatan dari sifat yang seperti ini. Nah, ini contoh tipu daya iblis kepada ahli ibadah dengan alasan sifat tawakal. Berarti kita agar tidak tertipu dengan iblis, membekali diri, mengenal makna tawakal itu bagaimana. Tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu seperti apa? Bukankah Nabi SAW berperang membawa senjata, memakai baju perang? Sebagian para sahabat menunggang kuda, mengasah pedangnya, bahkan sebagian sahabat lebih daripada satu pedang mereka. Sebagian sahabat menggunakan panah. Kaum muslimin berperang dengan strategi. Ini bagian daripada tawakal. Menyandarkan urusan kepada Allah Taala tidak mungkin lepas dari ikhtiar atau usaha. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, dzikru talbisi iblis ala ghazati. Tipu daya iblis kepada orang-orang yang berperang. Perang bukan perkara yang dilarang dalam Islam jika itu memang berada pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan perang bukan perkara yang ditetapkan oleh orang per orang. Bahkan perang bisa menjadikan sebab bagi seseorang hamba mulia di dunianya maupun di akhiratnya. Tapi ketika perang ini keluar dari syariat, ini bisa menjadi sarana bagi syaitan untuk menipu manusia. Qala musannif, penulis kitab ini rahimahullah ta'ala mengatakan, qad labbasa iblisu ala khalqin katsirin. Iblis sungguh telah membuat tipu daya ini dengan berbagai macam bentuk rekayasa, perbuatan-perbuatan yang sangat banyak. Fakharaju ilal jihadi wa niyyatuhumul mubahatu, fakharaju ilal jihadi wa niyyatuhumul mubahatu warriya. Sehingga di antara tipu daya iblis menghiasi manusia untuk cinta kepada peperangan. Kita katakan sekali lagi, perang tidak dilarang. Tapi permasalahannya adalah mereka dikeluarkan atau mereka keluar ke medan jihad ini dalam keadaan niat mereka digoda oleh syaitan. Ingin terkenal atau ingin dianggap sebagai orang yang pemberani. Bahasa kita apa? Pahlawan, ya. Jadi ingin perang supaya dikenal oleh orang sebagai orang yang pemberani, orang yang pahlawan. Liuqal fulan ghazin, si fulan mujahid, si fulan pahlawan. Wa rubbama kana al-maqsudu ayyuqalu sujjad. Kadang-kadang juga untuk dianggap oleh orang-orang yang pemberani, tidak takut mati. Aw kana talabul ghanimah, atau kadang-kadang setan masuk dari sisi agar orang itu berperang bisa mendapatkan harta
rampasan perang. Wa innamal a'malu binniyat. Dan sesungguhnya Islam telah menjelaskan amal seseorang itu sangat bergantung dengan niat mereka. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuqatilu suja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dzalika fi sabilillah. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, mana lelaki yang berperang karena sebab keberaniannya atau fanatik kepada golongannya, atau juga karena sebab ingin dilihat oleh manusia di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Menurut engkau ya Rasulullah, mana di antara tiga orang ini yang berperang karena Allah? Kalimat menurut engkau di sini ini maksudnya bukan menurut hawa nafsu Nabi. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi dengan wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Berarti ini urusan agama. Maka Nabi SAW mengatakan kepada lelaki itu, mana di antara orang-orang tersebut? Faqala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berperang dalam rangka untuk menjadikan kalimat Allah itu meninggi, kalimat Allah itu tinggi, jadi berperang untuk meninggikan kalimat Allah, dialah orang yang berperang fi sabilillah. Ini ada isyarat dari hadis ini bahwa di antara manusia ada yang berperang memang karena sebab ingin disebut pemberani, membela suku. Di negeri kita sudah terjadi perang suku. Yang satu berteriak Allahu Akbar, yang satu juga teriak Allahu Akbar, ya, disampit itu ya. Ketika sebagian kelompok dengan kelompok perang, yang satu perang berteriak Allahu Akbar, yang satu juga Allahu Akbar, karena sama-sama menisbatkan kepada Islam. Bahkan sebagiannya bercampur dengan orang-orang Nasrani. Perang karena kesukuan, bukan karena sebab perang dalam Islam. Dan ini bukan perang yang fisabilillah. Demikian pula orang yang berperang karena riya. Ini menunjukkan bahwa syaitan masuk dari sisi niat mereka, padahal dalam ibadah yang agung. Dikeluarkan di sini oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, iyyakum an taqulu mata fulan syahidan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, hati-hati kalian dengan mengatakan fulan itu mati syahid. Hati-hati kalian untuk mengatakan kepada seseorang si fulan ini mati syahid. Au qutila fulanun syahidan, atau dikatakan si fulan ini dibunuh dalam keadaan mati syahid. Si fulan ini perang mati dalam keadaan syahid. Fa innar rajula la yuqatilu. Karena bisa jadi seseorang itu alhamdulillah rahimani wa Allah, dia berperang, kemudian dia mati di medan perang. Untuk apa? Liyaghnama, dapat ghanimah. Wa yuqatilu liyudhkara. Ada pula yang berperang tujuannya untuk disebut-sebut nama besarnya. Wa yuqatilu liyura makanhu. Dan dia juga berperang ada yang ingin dilihat kedudukannya. Jadi manusia berperang, ketika dia mati di medan perang, kata Ibnu Mas'ud, hati-hati, jangan tergesa-gesa menuduhnya sebagai apa? Orang yang mati syahid. Karena mungkin dia perang karena sukunya, perang karena harta yang ingin dia rampas, perang karena ingin disebut-sebut namanya, perang karena ingin dilihat kedudukan atau keberanian yang ada pada dirinya. Qala Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala, wa fi hadha ibrah wa'idatun wa zajrun liman yutlaqu alfadhu syahadah ala may yasha. Di dalam cerita ini, riwayat ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ada pelajaran, ibrah yang bisa kita ambil. Peringatan keras bagi seseorang yang memutlakkan atau meletakkan kalimat syahid, si fulan itu mati syahid, si fulan mati syahid, kepada orang yang dia mau dan orang yang dia sukai. Dunama
tawarru'in wa khaufin minallahi subhanahu wa ta'ala, tanpa dibarengi sifat wara', hati-hati dan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena menetapkan si fulan itu syahid itu sama dengan menetapkan bahwa orang itu pasti masuk surga. Sedangkan masuk surga dan neraka itu haknya Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukannya. Jadi ketika kita berkata fulan syahid, seperti sebagian orang haraka berkata Hasan al-Banna asyahid, asyahid Said Kutub misalnya, atau apa kemarin yang baru saja dihukum mati di negeri kita, siapa namanya, Imam Samudra, asyahid Imam Samudra, asyahid Amrozi dan semisalnya. Terlalu tergesa-gesa. Wal asbab mimma yuridu an yaqulu syai'an min hadha ayyutba'aha biqaulihi. Seharusnya kalau memang dia mau berkata tentang permasalahan yang seperti itu, dia ikuti pada ucapannya itu dengan kalimat nahsibuhu kadzalik, kita berharap semoga dia syahid, semoga dia termasuk orang yang syahid. Wala nuzakki 'alallahi ahada, kita tidak mendahului Allah dalam mensucikan seseorang pun. Jadi kita paling bisa mengatakan misalnya kepada si fulan, semoga kita harapkan dia syahid, dan kita tidak mensucikan seseorang mendahului Allah tabaraka wa ta'ala sekalipun. Demikian ya Allah. Jadi enggak sama dengan orang berkata si fulan syahid dengan mengatakan semoga si fulan syahid, dan kita tidak mensucikan manusia mendahului Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad bawwaba al-Imam al-Bukhari fi sahihihi bab la yuqal fulan syahid. Sampai Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya beliau membuat sebuah bab khusus, tidak boleh mengatakan kepada seseorang si fulan itu syahid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walil akh Jazza' Asy-Syamiri risalah ar-ra'y asy-syadid fi annahu la yuqal fulan syahid. Ada pula tulisan Syekh Jazza' Asy-Syamiri, risalah yang berjudul ar-ra'y asy-syadid, pendapat yang benar dan lurus, fi annahu la yuqal, bahwasanya tidak boleh mengatakan gesa-gesa fulan syahid, si fulan mati syahid. Diterbitkan di Kuwait, dan ini ada faedah yang banyak di dalamnya. Maka kata beliau, faltanzur, perhatikan dan pelajari buku ini, penting. Kan kita hidup di zaman di mana banyak orang gampang menuduh, memberi gelar kepada seseorang itu syahid. Ada orang demonstrasi, alhamdulillah, demo, meninggal dunia di tengah jalan karena kecelakaan. Tiba-tiba sudah dapat gelar apa? Syahid. Syahid gara-gara mati demonstrasi. Mati demonstrasi gelarnya syahid. Pemilu apa? Orang ikut pemilu. Nah, kemudian pergi kampanye, naik truk, jatuh dari truk, mati, digelari apa? Syahid. Syahid dari mana begitu? Ikut pemilu kok syahid ini. Tayyib. Perlu ditimbang lagi apakah ini benar-benar syahid atau enggak. Sementara jalan yang ditempuh saja bukan jalan yang sesuai dengan syariat. Sedangkan hadis Nabi yang jelas, man kharaja li talibil ilm fa huwa fi sabilillah, barang siapa yang dia keluar menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah. Dohir hadis ini menunjukkan kalau ada orang belajar menuntut ilmu kemudian dia meninggal dunia, seolah-olah dia itu disebut apa? Syahid. Tapi ketika ada orang meninggal dunia menuju ke majelis ilmu, tidak bisa kita katakan dengan kalimat dia syahid. Tapi paling kita bisa berkata nahsabuhu ila Allah ta'ala, kita mengharapkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala annahu syahid, mudah-mudahan dia syahid. Dan kita tidak mensucikan seseorang pun mendahului siapa? Allah. Paling banter kita bisa berkata semoga syahid, gitu. Semoga diberi pahala oleh Allah apa? Syahid. Ini bedanya ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Gampang sekali ahlu bid'ah itu menganggap setiap orang yang mati dengan kalimat apa? Syahid. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, awalun nasi yuqda fihi yaumil qiyamati salasatun. Manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya di yaumil qiyamah ada 3 golongan. Salah satunya rajulun istushhida, lelaki yang berperang lalu dianggap syahid. Ya. Fa'ata bihi, dia datang di hadapan Allah dengan membawa hujjah ini, seolah-olah dirinya mati syahid. Fa'arrafau ni'ama fa'arafa, ditampakkan oleh Allah kenikmatannya berperang di jalan Allah, ia mengenalinya. Faqala ma amilta fiha, lalu ditanya dirinya,
Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat ini? Qala qataltu fika hatta kutiltu. Aku berperang di jalanmu karena engkau sampai kemudian aku terbunuh. Qala kadzabta. Maksudnya lelaki ini berkata, aku ini berperang sampai terbunuh ini karena engkau, gitu. Maka dikatakan kepadanya, ini Allah mengatakan kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari. Akan tetapi engkau berperang agar dikatakan orang ini pemberani, pahlawan. Waqad qila, dan itu sudah disebut oleh manusia, digelari kamu ini manusia di dunia menggelarimu pahlawan, pemberani dan sebagainya. Summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi. Kemudian diperintahkan lelaki ini untuk diseret, lalu kemudian dicampakkan wajahnya terlebih dahulu masuk ke dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Hatta ulqiya finnar. Diseret pada bagian wajahnya, diseret kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Wa rajulun ta'allama ilma, yang kedua, lelaki yang mempelajari ilmu agama, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, ia pun membaca Al-Qur'an, fa'atabi, ia datang dalam keadaan membawa nikmat ini, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, dikenalkan nikmatnya di dunia berupa membaca Quran, mempelajari agama, menyampaikan agama. Kemudian ia pun mengenalinya. Lalu dikatakan kepadanya, faqala ma 'amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat ini? Qala ta'allamtu fikal ilma, aku mempelajari ilmu karena engkau. Wa 'allamtuhu, lalu aku ajarkan pula ilmu itu. Wa qara'tul Qur'an, aku pun membaca Quran juga karena engkau. Faqala kadzabta, dusta engkau. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim, akan tetapi engkau mempelajari agama supaya dikatakan dia ini orang alim. Waqad qila, dan sudah dikatakan hal itu. Wa qara'tul Qur'an, dan engkau membaca Al-Quran liyuqal huwa qari, supaya dikatakan dia ini ahli membaca Quran. Waqad qil, dan itu sudah disebutkan gelarnya untukmu. Summa umira bih, kemudian diperintahkan orang ini, fasuhiba wajhi, diseret pada bagian wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dia dicampakkan ke dalam api neraka. Wa rajulun wasa'allahu alaihi fa'atahu min asnafil mali kulli, dan lelaki yang Allah berikan kepadanya harta benda yang luas, kaya raya, ya, sehingga dia menggunakan hartanya ini untuk sedekah. Kemudian apabila rahimani wa fa'utiya bihi fa'arrafa'u ni'amahu fa'arafa, didatangkanlah orang ini, dikenalkanlah nikmatnya, dia mengenali nikmatnya itu, lalu dikatakan kepadanya, faqala amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu semua lah. Qal, lelaki ini berkata, ma taraktu min sabilin anta tuhibbu ayun faqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Kata beliau, aku tidak meninggalkan satu jalan pun di mana engkau menyukai di jalan itu untuk diinfakkan hartaku, melainkan aku infakkan di jalan itu karena engkau. Qala kadzabta, kata Allah, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal wa jawab, akan tetapi engkau melakukan hal itu supaya disebut dia ini orang yang dermawan. Faqad qil, sungguh itu pun telah disebutkan untukmu. Summa umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkan diseret pada bagian wajahnya sehingga ia dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syaitan masuk ke dalam hati seorang ahli ibadah itu dari sisi niat. Dari sisi niat mereka, kita tahu perang perkara baik, belajar dan mengajarkan agama perkara yang baik, bersedekah perkara yang baik. Tapi justru dari sisi ini pula paling berat manusia digoda, yaitu riya. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, ya fafila rahimani wa rahimakumullah, bahwa ternyata yang tampak pada zahir itu yang mampu dihukumi oleh manusia, tapi yang tersimpan di dalam hati jelas Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi apapun darinya. Innallaha basyir, Allah basir, Allah itu melihat apa yang tidak tampak. So itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah, orang munafik di dunia diperlakukan seperti orang-orang muslim, tapi hukum mereka di sisi Allah kafir. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin waghlud alaihim wa hum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangilah orang kafir dan orang-orang munafik, bersikap keraslah kepada mereka,
Karena tempat mereka itu adalah neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Tapi Nabi memperlakukan orang munafik secara zahirnya di kehidupan dunianya, ketika menampakkan tanda-tanda apa? Seolah-olah dia mencintai Islam. Nah, ini mampu kita lakukan kepada manusia. Tetapi ingat, apa yang tersembunyi padanya nggak akan tertutup dari Allah Ta'ala. Ini peringatan bagi kita. Pentingnya meluruskan niat, karena banyak manusia gugur dari sisi niatnya ini. Hadis ini juga menunjukkan ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata 3 golongan ini adalah golongan yang pertama-tama akan dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Justru orang-orang yang punya keutamaan di dunianya, tentang berperang, tentang belajar ilmu agama, tentang pemilik harta yang bersedekah dengan hartanya itu. Walhasil ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bila kita mencermati tipu dayanya syaitan ini, maka kita akan melihat betapa berat jika manusia tidak berhati-hati. Kemudian dia juga penting dalam hal ini selalu senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Taala dari tipu daya iblis. Nah, bagaimanapun ikhwati, ini nggak terasa berapa banyak orang belajar Quran, belajar cara baca Quran, ada cara baca qolun dan semisalnya, tapi kemudian supaya orang mengenal bahwa dia ini qori, ahli baca Quran. Dan sekarang sudah tuh banyak orang belajar Quran supaya untuk apa ya, Pak? Musabaqah tilawatil Quran, bukan untuk supaya dipelajari. Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa tidak mereka itu mentadabburi isi Al-Quran. Sahabat membaca dan menghafal Quran 10 ayat tapi difahami sampai tuntas. Sekarang manusia belajar menghafal Quran supaya bisa mengkhatamkan Quran, tapi tidak apa? Tidak memperhatikan niat mereka. Demikian pula banyak orang sedekah. Di mimbar-mimbar Jumat, sebelum khutbah Jumat itu dimulai, biasanya orang bersedekah itu disebutkan namanya, sumbangan dari fulan, dari Allah. Lihat, terlarang dalam Islam. Demikian pula orang yang mempersiapkan diri untuk apa? Berperang. Iya, persiapan perang. Lihat dulu niatnya. Kalau yang persiapan perang karena Allah ya boleh. Tapi kalau persiapan perang tujuannya biar bisa karate, biar jago kungfu, yang terakhir di masjid kita apa namanya? Tifan ya. Biar jago tifan ya jangan. Ya kalau memang persiapannya untuk berperang karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini permasalahan niat, bukan permasalahan yang kecil, permasalahan niat. Oke? Dan ini perlu dijaga. Hati-hati karena tipu daya syaitan itu sangat berat. Sampai di sini akan, tetapi di sisi Allah sesungguhnya tipu daya syaitan itu pada asalnya adalah lemah. Terasa berat bagi orang-orang yang bodoh. Dan itu perkara yang ringan, lemah di sisi orang-orang berilmu yang diberi taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Iya. Sebagian orang mengatakan kita usaha dulu, setelah usaha baru kita tawakal. Ya, tawakal. Usaha itu bagian daripada tawakal. Usaha itu bagian daripada tawakal. Kalau seseorang itu usaha dulu, tawakalnya belakangan, ya itu keliru. Yang dimaksud dengan tawakal itu usaha dengan menyandarkan urusan kepada Allah, satu paket yang nggak bisa dilepaskan. Ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, usaha atau bukan? Usaha atau? Doa itu usaha. Bahkan dia termasuk sebaik-baik usaha yang dilakukan oleh manusia. Tetapi doa itu tidak mungkin lepas dari sifat apa? Tawakal. Wadiyahillah. Ketika kita berkata, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah mudahkan urusanku, bagian daripada usaha. Dalam keadaan seperti itu kita sudah menunjukkan bahwa diri kita bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kalau misalnya manusia berusaha kemudian berhasil, kalau kalimatnya berkata ya usaha dulu baru tawakal, berarti kan kalau udah usaha berhasil nggak ada tawakalnya. Ini ucapan yang perlu diluruskan. Ya, usaha itu bagian daripada apa? Tawakal itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.